fat. Nah, jadi saya punya cerita sedikit sih ya, customer saya tuh, awal tuh sebelum ambil TR90 saya kan ada cekin antioksidan. Antioksidan dia itu di 28.000 udah di orange ya, kalau nggak salah ya, di orange benar-benar. Nah, dia tuh ada tanya, "Kenapa sih, ini maksudnya apa?" Gitu ya. Saya ada sedikit cerita tentang perlindungan sel di tubuhnya itu lemah gitu kan, dan saya cerita tentang, TR90 gitu. Akhirnya kan beliau ngambil. Nah, pas kemarin sore tuh saya cek lagi, terus saya lihat, saya juga kaget ya hasilnya di silver 70.000 gitu kan. Terus dia juga kaget, saya juga kaget gitu kan. Jadi memang ini kan membuktikan gitu ya bahwa memang, antioksidan dan lemak itu memang berhubungan karena memang lemaknya itu turun gitu dan antioksidannya itu naik. Nah, terus hari ini nih akan dikupas nih ya tentang, antioksidan, related dengan lemak itu oleh seorang speaker. Nah, speaker ini dulunya juga nggak gemuk-gemuk amat ya, tapi orang yang ngajak beliau ke Nuskin ini, menantang beliau nih untuk mengecek antioksidan, karena kan beliau merasa, hidup beliau itu sudah hidup sehat gitu ya. Jadi beliau bilang, "Oke lah kita cek antioksidannya," gitu. Tapi ternyata itu hasilnya itu nggak bagus ya teman-teman, hasilnya itu angkanya itu jelek gitu kan. Nah, tapi sekarang dengan program TR90 dan program Edge lainnya, akhirnya nih sekarang antioksidan beliau tuh sudah di level silver gitu loh, hebat kan? Nah, penasaran kan teman-teman? Mari tanpa panjang lebar kita panggil speaker kita, Sherly loh, silakan Ci Sherly. Halo halo, selamat pagi. Sebentar ya, sebentar saya ini dulu, bentar. Hmm, bentar. Oke, bila bisa melihat slide saya. Tunggu ya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Bentar. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Shirley. Pagi hari ini akan membawakan sesi antioksidan related with fat ya. Thank you banget buat Desi yang udah membawakan yang udah menjadi MC pada pagi hari ini, dan Happy Mother's Day untuk semua mami-mami di sini ya. Bukan cuma mami-mami tapi juga mompreneurs yang ada di keluarga Wake Up Call pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, kita mengangkat topik antioksidan related with fat ya hari ini, topiknya ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sekali lagi kita ucapkan syukur ya. Pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bangun ya, untuk bangun dan menikmati hari yang indah ini. Ya, marilah kita bangun kebiasaan bersyukur. Nah, teman-teman, relate dengan topik saya, antioksidan related with fat. Tahu nggak sih kalau kita lebih sering bersyukur itu juga bisa menaikkan antioksidan loh. Ayo siapa yang di sini percaya nggak percaya? Ya, kalau kita itu rutin bersyukur itu bisa menaikkan antioksidan karena nanti saya juga sharing lagi ya kenapa bisa sih lebih sering bersyukur itu juga menaikkan antioksidan. Nah, nanti akan dibawakan di topik saya pada pagi hari ini ya. Nah, kenapa sih kita mengangkat topik antioksidan related with fat ya? Tapi sebelum kita nyangkut kemana-mana ya, mungkin
kita ngajak teman-teman berpikir dulu nih ya teman-teman, hari gini siapa sih yang nggak mau sehat? Hari gini siapa sih yang nggak mau sehat? Padahal sebenarnya ini slide itu udah ditunjukin tuh lama loh, jauh sebelum COVID. Siapa sih yang nggak mau sehat ya? Semua orang itu mau sehat. Ya, tapi apakah sehat itu? Apakah kalau sakit artinya nggak sehat? Ya, kalau misalnya kita sakit artinya nggak sehat. Atau waktu kita tidak sakit itu artinya sehat? Ya, ini kalimat yang agak-agak bikin kita mikir ya. Coba ya teman-teman, nanti saya tunggu respon teman-teman juga. Apa sih sehat? Apakah kalau kita nggak sakit berarti sehat? Nah, terus berapa banyak orang sih yang berpikiran juga kalau misalnya saya nggak sakit berarti saya sehat? Ya, hari gini ya, apalagi sekarang pada zaman-zaman pandemi ini orang tuh mulai ini deh, mulai lebih sadar dengan lebih mulai sadar dengan yang namanya kesehatan. Nah, ini teman-teman kita tunjukin ya yang namanya perkembangan penyakit. Selain pandemi Covid aja ya, selain pandemi Covid, sebenarnya setahun terakhir ini juga udah banyak mendengar berita duka dari mana-mana ya. Ada yang bilang ya memang udah sakitnya lama sih, atau misalnya kok bisa tiba-tiba meninggal ya. Nah, kalau yang tiba-tiba meninggal gitu orang suka pikir kayak wah langsung nih. Atau ada nggak sih, saya sih ada ya, contohnya ada orang baru minum suplemen Pharmanex berapa bulan udah dibilangnya loh kok gue minum suplemen habis itu misalnya dia ada dalam tanda kutip lah ginjal lah atau mulai ada cancer atau tumor gitu ya. Terus langsung bilang kayak, "Hah, ini gara-gara minum suplemen." Saya bilang, "Sabar, sabar. Yang namanya penyakit itu nggak mungkin langsung muncul. Yang namanya penyakit itu nggak mungkin langsung muncul. Pasti ada yang namanya bibit dulu, ya, ada yang namanya bibit sampai muncul tahap awal aja mungkin kita nggak sadar. Sampai ada yang namanya tahap mengganggu, baru kemudian dia tumbuh menjadi parah. Nah, waktu udah parah itu udah nggak kelihatan lagi tuh bibitnya tuh sebenarnya yang mana. Jadi kita perlu sadar ya bahwa yang namanya perkembangan penyakit itu takes time ya, butuh waktu. Ya, butuh waktu. Jadi nggak bisa dikira kayak langsung wah langsung muncul gitu. Enggak, tapi dia butuh waktu. Nah, oleh karena itu kita juga perlu melakukan tindakan yang namanya lebih mengetahui keadaan badan kita sendiri. Ya, salah satu contoh perkembangan penyakit yang begitu muncul tiba-tiba parah itu ya kalau saya biasa amatin itu adalah liver. Ya, karena kenapa? Karena liver itu ternyata nggak ada pembuluh darahnya, nggak ada sarafnya. Jadi nggak tahu kita itu kalau liver kita itu sakit. Ya, yang ada begitu tiba-tiba udah liver kita yang udah keadaannya itu biasanya kalau misalnya kayak yang cancer ya, biasanya itu udah ketahuan tuh mungkin ke stadium ketiga. Nah, waktu itu tuh udah sebenarnya udah parah. Ya, makanya teman-teman banyak orang pikir penyakit itu waktu udah parah tuh baru sakit, padahal dia nggak sadar bibit penyakit itu udah ada dari awal. Nah, teman-teman, sebenarnya ya ini pertanyaan yang menurut saya klise kalau ditanyain sekarang ya. Kalau ditanya apa sih masalah kesehatan abad ini, pasti semua orang jawabannya langsung cepet deh. Langsung jawabannya COVID. Ya, coba berapa banyak di sini setuju dengan saya begitu 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 ditanya pertanyaan ini pasti jawabannya itu COVID. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ini kan apa sih masalah kesehatan abad ini? Sebenarnya masalah kesehatan abad ini itu tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama penyakit kronis, ya. Nah banyak orang tuh nggak ngerti penyakit kronis tuh penyakit apa. Tahu nggak sih sebenarnya kayak kolesterol, darah tinggi, diabetes, asam urat, cancer, autoimun itu tuh penyakit kronis loh teman-teman. Penyakit kronis, penyakit kronis. Jadi bukannya penyakit kronis tuh mesti yang kayak, waduh penyakit cancer gitu enggak. Yang namanya penyakit kronis itu penyakit yang terjadi karena degeneratif, ya fungsi tubuh menurun sehingga muncul penyakit-penyakit seperti itu ya. Lalu yang kedua lagi itu penuaan atau aging. Berapa banyak juga yang setuju sama saya pas masa pandemi 2 tahun terakhir ini orang-orang yang punya penyakit kronis atau penyakit komorbid itu bisa memperparah efek daripada COVID ya, bisa memperparah efek dari COVID. Nah, yang kedua itu adalah penuaan atau aging ya. Yang kedua itu adalah penuaan atau aging. Sebenarnya apa sih yang ini saya bilang ya penyakit kronis ya? Sebenarnya apa sih yang dibilang penyakit kronis nih teman-teman? Berapa banyak dari teman-teman ya yang punya kerabat, yang punya orang tua ya atau yang punya nenek deh contohnya kayak saya ya nenek. Nenek saya itu meninggal usia 94 tahun. Tapi saya ngelihat banget 10 tahun terakhir dari hidupnya itu dia udah nggak bisa jalan-jalan
Kalau jalan-jalan tuh ada yang ngerepotin anak. Kalau misalnya terbang naik pesawat tuh juga udah mulai harus pakai kursi roda. Ya, pokoknya kualitas kesehatannya itu menurun banget, apalagi 5 tahun sebelum dia meninggal. Nah, itu saya ngomong orang zaman dulu ya, mungkin yang angka harapan hidupnya itu udah di atas 90 tahun ya. Tapi hari gini kan kita lihat ya, angka harapan mungkin rata-rata orang itu usianya itu usia hidupnya anggaplah selama 72,7 tahun. Nah, itu adalah usia hidupnya lifespan. Tapi dia punya health span itu atau health span atau youth span-nya itu bisa jadi cuman teman-teman bisa lihat paling 3/4-nya. Paling 3/4-nya. Nah, makanya saya bilang ya, kadang-kadang kita nggak sadar, kita pikir, oh orangnya udah meninggal misalnya kalau ke rumah duka aja ya, udah memang udah sakit-sakitan sih. Nah, sakit-sakitan berapa tahun terakhirnya itu loh nggak sadar. Bolak-balik rumah sakitnya kalau misalnya lagi sakit. Nah, itu tuh orang suka nggak sadar. Nah, memang hidup kita itu ada lifespan, ada youth span. Nah, youth span itu adalah berapa banyak kita bisa hidup secara produktif dan secara sehat. Nah, itu biasa sisanya itu bisa diakibatkan oleh penyakit kronis. Penyakit kronisnya itu mulai memburuk. Nah, biasa tuh 7 tahun terakhir hidupnya itu. Ya, akhirnya bolak-balik rumah sakit, kemudian harus inilah pokoknya udah ngerepotin deh setiap bulan tuh misalnya kayak bukan ngerepotin tapi setiap bulan itu udah mulai harus minum obat-obatan, udah kualitas hidupnya itu menurun, ya kualitas hidupnya menurun, ya dan akhirnya orang itu menukarkan banyak yang saya dengar ya menukarkan uangnya untuk membeli balik kesehatannya. Nah, berapa banyak dari kita yang ngalamin seperti itu, saya coba deh kita mulai berpikir, kalau saya memang melihat banget nenek saya seperti itu. Ya, bahkan juga ada misalnya kayak paman-paman saya ada yang seperti itu. Ya, walaupun masih ada, tapi kualitas kesehatannya itu udah menurun. Ya, inilah yang disebut dengan penuaan, teman-teman. Ya, jadi tubuh kita itu menua. Tubuh kita itu menua. Nah, tubuh kita ini kita lihat nih, ya, tubuh kita itu makanya waktu anak lahir itu optimal sebenarnya. Ya, tapi setelah itu pasti badan itu mulai menua. Kita lihat ya, misalnya organ otak itu mulai menua tuh umur 20. Ya, kemudian organ pencernaan itu mulai menua, yang namanya gut itu tuh organ sistem pencernaan. Ya, itu mulai menua umur 55 tahun. Makanya berapa banyak orang sih yang umur 55 tahun itu udah mulai ngerasa aduh perutnya nggak enak nih, suka asam lambung nih. Itu tanda-tanda awal ya. Nah, teman-teman ini adalah sebuah hal yang memang kita harus terima bahwa penuaan itu pasti terjadi. Ya, semalam saya baru ngobrol sama adik saya. Jadi adik saya itu cerita kalau anaknya itu kalau minum susu pasti bermasalah badannya. Tapi sama suaminya itu disuruh harus minum susu karena untuk pertumbuhan tulang. Terus saya bilang, aduh nggak usah khawatir, saya bilang kayak gitu ya, nggak usah khawatir. Kan kalsium itu bisa didapat selain dari susu. Masih banyak kok makanan lain yang mengandung kalsium. Kalau susu ada kalsium juga ada asid, malah bisa mencegah penyerapan susu dalam badan. Saya bilang kamu nggak usah takut, kan ada yang namanya bone formula dalam New Skin. Kamu kasih anak kamu minum bone formula aja bisa membantu tinggi badannya. Terus dia bilang, oh ya, iya, nggak usah takut. Karena anak itu, badan kita itu masih bisa menerima nutrisi untuk tulang sampai dengan umur 32. Jadi nggak usah takut, masih bisa tinggi, badannya masih bisa tinggi, nggak tergantung sama susu aja. Kenapa? Karena sistem tulang kita itu mulai menua usia 35. Jadi masih ada waktu untuk kasih nutrisi. Ya ini saya dulu juga dijelasin ya, makanya saya bilang, waduh, gimana dong kalau misalnya usianya udah lebih dari 32? Nah, nggak apa-apa, minum suplemen bisa membantu. Ya walaupun mungkin lebih optimal waktu kita kasih di masa-masa masih prime ya, dikasih masa-masa prime ya. Selain dari saya juga bilang ya, selain dari suplemen ada faktor genetik juga ya. Nah, teman-teman ini adalah kenyataan penuaan yang sebenarnya itu ada di sekitar kita, mau kita sadar apa nggak sadar, mau kita terima kenyataan ini apa enggak, penuaan itu terjadi. Ya, penuaan ini yang terjadi. Dan kenapa semakin banyak kayak industri panti jompo gitu? Karena generasi kedua itu juga mesti produktif untuk mencari biaya karena kebanyakan kan generasi sandwich ya. Jadi mesti membiayain orang tua dan juga anaknya. Ya, jadi kadang-kadang ada orang karena mungkin harus
mau cari uang, habis itu juga mesti pada saat yang bersamaan untuk jaga nggak bisa, makanya banyak juga yang namanya panti jompo. Ya, tapi kita nggak mau ya hal seperti ini terjadi pada kita. Ya siapa sih yang mau? Nah, bukan cuma soal di panti jomponya aja, tapi kita nggak mau usia tua kita itu kita harus mengalami penurunan kualitas kesehatan. Ya, akhirnya menjadikan kita itu tidak produktif. Nah, teman-teman, sebenarnya tadi kan saya sudah bilang, permasalahan abad ini itu adalah penyakit kronis dan aging. Ya, tapi banyak orang tuh nggak sadar. Orang cuma bisa bilang menua, 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 tapi orang itu nggak sadar bahwa penyebabnya itu sebenarnya apa sih? Ya, memang itu penuaan, tapi tahu nggak sih sebenarnya penyebabnya apa? Kenapa kita harus tahu penyebabnya? Karena pada saat kita tahu penyebabnya, kita bisa mencari solusinya. Ya, kita bisa mencari solusinya. Nah, penyebabnya apa? Ya, orang bilang saya udah makan sehat kok, tapi kok masih bisa ya? Karena teman-teman, kita hari ini udah makan sehat apa enggak? Atau orang udah bilang gue makannya selalu alami kok, raw food gitu ya. Tapi orang tidak sadar bahwa kita itu mengalami yang namanya penurunan kualitas nutrisi. Ya, ini contohnya kandungan vitamin C dalam 100 gram bayam. Tahun 1950 masih 150 miligram. Nih, teman-teman lihat ya kenyataan ini ya. 13 tahun berikutnya kualitas vitamin C-nya menurun. Beberapa tahun berikutnya, tahun 1982, ini waktu tahun saya lahir, ini sudah berkurang kualitas vitamin C-nya. Lalu tahun 94 makin sedikit lagi. Ya, bayangin teman-teman apa yang terjadi dengan tahun 2021. Bagaimana dengan kandungan vitamin C-nya? Ya, saya bukannya bilang kita nggak usah makan bayam, tapi kita harus terima kenyataan bahwa yang namanya kualitas nutrisi dalam makanan kita itu semakin hari semakin berkurang. Banyak aspek, bisa karena pestisida, ya bisa juga teman-teman lihat deh berapa banyak sih teman-teman kalau misalnya jalan ya, wah kita bisa lihat sih ada tanaman padi ternyata di baliknya itu banyak pabrik yang mungkin kita nggak pernah tahu, bisa jadi limbah dari pabrik itu mempengaruhi kualitas tanah. Ya jadi makin banyak, makanya kenapa sekarang berjamuran industri hidroponik, karena kan bilang numbuhnya itu kan medianya nggak harus tanah, ya karena udah mengalami penurunan kualitas nutrisi. Jadi saya nggak menyalahkan orang yang bilang makan raw food, ya maksudnya itu cari yang alami lah, nggak usah minum suplemen. Saya nggak bilang nggak boleh, boleh, tapi kita harus terima kenyataan bahwa kualitas nutrisi dalam makanan kita itu berkurang. Nah, karena penurunan kualitas nutrisi dalam makanan kita itu berkurang, ya, saya nggak lanjut dulu ya. Jadi kualitas penurunan nutrisi dalam makanan kita berkurang. Nah, yang kedua itu adalah yang namanya radikal bebas. Ya, yang kedua itu namanya radikal bebas. Nah, teman-teman, ini ya saya kasih teman-teman bagan ya. Yang namanya radikal bebas itu dia ngerusak sel tubuh. Ya, yang namanya radikal bebas atau racun itu dia ngerusak sel tubuh. Sel tubuh kita kalau terus-menerus diserang oleh yang namanya radikal bebas, impact-nya itu ada dua. Yang satu adalah sel itu mati. Ya, nah sel itu kan sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Ya, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem dalam tubuh kita. Kalau selnya mati, berarti jaringannya mati juga, berarti organnya juga mati. Nah, itu berarti dia menua, berarti tidak bisa melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Ya kan? Nah, itu namanya penuaan. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya selnya rusak. Kalau selnya rusak, itu biasa kan sel itu pasti terus membelah. Kalau selnya rusak, antara dia itu masih kuat untuk membelah menjadi sel baru, atau dia berkembang menjadi sel liar. Nah, sel liar itu bisa menyebabkan kanker. Ya, sel liar itu bisa menyebabkan kanker. Makanya kenapa orang bilang kalau radikal bebasnya itu menyerang tubuhnya terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Ya, ini adalah sebuah bagan yang mungkin membuka mata teman-teman semua ya, bahwa radikal bebas itu bisa merusak sel. Akibatnya sel itu mati atau sel itu rusak. Kalau mati penuaan, kalau rusak bisa mengakibatkan kanker. Nah, apa aja sih yang namanya radikal bebas? Tanpa kita sadarin ya teman-teman, ini adalah semua radikal bebas. Ya, teman-teman coba ya, teman-teman dengerin saya nih ya, teman-teman dengerin saya. Jangan nonton, jangan lihat yang di depan layar dulu. Memang ini semua radikal bebasnya itu banyak ya. Paparan sinar matahari, ya jadi kita pikir, wah iya memang benar. Dari vitamin D itu ada dari sinar matahari itu ada vitamin D.
Namun pada saat yang bersamaan paparan sinar matahari itu juga sebenarnya radikal bebas loh. Lalu ada yang namanya, kita lihat deh teman-teman, pola makan tidak sehat. Alkohol pun radikal bebas. Polusi udara itu pun radikal bebas. Banyak sebenarnya radikal bebas di sekitar kita tanpa kita sadarin. Pokoknya begitu kita membuka mata, ya itu tuh sebenarnya radikal bebas itu udah ada di mana-mana. Ya teman-teman, tanpa kita sadarin ya teman-teman, ini ya kita lagi diem nih, kita bernafas menghirup O2, membuang CO2. Tahukah teman-teman bahwa metabolisme pernapasan yang namanya menghirup O2 dan membuang CO2 itu pun radikal bebas juga di dalam tubuh kita. Bahkan teman-teman tahu nggak sih, orang olahraga, waktu kita olahraga, itu kan tubuh kita melakukan fungsinya, itu pun menyebabkan radikal bebas. Jadi nggak usah bilang olahraga itu terkena sinar matahari atau polusi itu menyebabkan itu radikal bebas. Kita metabolisme badan kita, metabolisme pernapasan, metabolisme pembakaran lemak, metabolisme waktu kita olahraga, itu semua pun sifatnya radikal bebas. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang olahraga itu sehat, iya dan tidak. Memang sehat karena otot tubuh kita, gerak tubuh kita itu semua ada. Tapi selama yang namanya ada metabolisme dalam badan kita, itu sebenarnya kenapa bisa dibilang itu radikal bebas? Karena namanya metabolisme berarti ada yang dimasukkan, ada yang dibuang. Nah, yang dibuang itu sifatnya radikal bebas. Jadi sebenarnya semua ini radikal bebas, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, apa sih 2 radikal bebas yang paling paling berbahaya? Ada 2 ya. Satu saya selalu bilang itu merokok, ya merokok itu radikal bebasnya itu jahat banget, ya jahat banget. Yang kedua adalah stres, ya. Yang kedua itu disebabkan oleh stres. Itu adalah dua radikal bebas yang paling tinggi dan menyebabkan banyak sekali masalah dalam badan kita. Nah, makanya saya bilang, tahu nggak sih kenapa gratitude itu bisa membantu? Karena lawannya radikal bebas itu kan antioksidan. Ya, lawannya radikal bebas itu antioksidan. Jadi kalau radikal bebasnya itu stres, antioksidannya itu selain dari pola makan dan suplemen, itu salah satunya adalah ungkapan syukur. Ya, adalah ungkapan syukur. Nah, coba di sini teman-teman berapa banyak yang sudah bersyukur pada pagi hari ini? Karena itu adalah antioksidan alami, ya itu adalah antioksidan alami. Nah, teman-teman, ini adalah perkataan dari Dr. Lester Packer ya. Dr. Lester Packer ini, Dr. Lester Packer ini adalah disebut sebagai bapak antioksidan, ya, adalah bapak antioksidan. Dia sebut ya, lebih dari 70% daripada orang-orang itu nih, kita bisa baca ya, lebih dari 70% manusia itu bisa meninggal dini karena penyakit yang disebabkan oleh kekurangan antioksidan. Ya, nah jadi sekarang pun banyak orang tuh mulai sadar bahwa radikal bebas itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit radang sendi, kanker, katarak, dan bahkan diabetes. Jadi sebenarnya yang bikin orang menua itu adalah yang namanya radikal bebas. Ya, sumbernya adalah radikal bebas. Serangan radikal bebas yang terus-menerus terhadap sel tubuh kita. Nah, sekarang lawan daripada si radikal bebas itu adalah antioksidan. Ya, lawan daripada radikal bebas adalah antioksidan. Nah, sekarang pertanyaannya orang mulai bertanya, gimana sih saya bisa tahu kalau antioksidan saya itu ada berapa? Ya, bahkan Dr. Lester Packer ini menganjurkan bahwa semua orang harus ngecek harus menggunakan Pharmanex Biophotonic Scanner untuk tahu apakah dalam tubuh kita itu sudah cukup kualitas sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga suplemen. Ya, suplemen. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya Pharmanex Biophotonic Scanner ini? Ya, Pharmanex Biophotonic Scanner dimiliki Pharmanex ini, sekali lagi ya, dia bukan dimiliki oleh Pharmanex, tapi patennya diberikan oleh Pharmanex, yaitu Pharmanex itu divisi nutrisi daripada Nu Skin. Ya, Pharmanex Biophotonic Scanner ini bukanlah sebuah gadget dalam tanda kutip gadget baru, tapi sebenarnya sinar biru yang ditembakkan oleh si biophotonic scanner ini, sinar biru yang ditembakkan oleh biophotonic scanner ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1900
awal, bahkan di tahun 1930 penemuan daripada sinar biru yang ditembakkan oleh biophotonic scanner itu mendapatkan penghargaan Nobel. Ya, mendapatkan penghargaan Nobel. Lalu dari raman spektroskopi ini dikembangkan oleh University of Utah, ya, terutama orang yang mengembangkan menjadi biophotonic scanner ini adalah orang yang menemukan alat pacu jantung, ya, namanya Dr. Werner Gellerman, ya. Nah, jadi mereka tuh mengembangkan, ya, bagaimana alat ini bisa ngecek cek antioksidan yang sifatnya itu non invasif. Maksudnya non invasif itu kita nggak perlu melukai tubuh kita, ya. Kita nggak perlu melukai tubuh kita, nggak perlu ambil darah. Tapi cuma dengan menempelkan telapak tangan kita, ini kita bisa mengetahui status nutrisi dalam tubuh kita. Dan ini akan menjadi indikator data kesehatan. Kayak zaman dulu, ya. Zaman dulu orang juga nggak terbiasa tuh dengan yang namanya cek kolesterol atau cek tekanan darah. Tapi hari gini siapa sih? Bahkan orang sekarang punya gadget di rumahnya untuk ngecek tekanan darahnya. Ya, untuk ngecek tekanan darahnya atau bahkan untuk ngecek gula darahnya. Ya, jadi biophotonic scanner ini is the future, di mana orang bisa ngecek status nutrisi dalam badan dia itu seperti apa. Ya, sifatnya itu nggak sakit ya dibandingkan kita harus ngambil darah atau ngambil urin. Terus kemudian teman-teman tahu ya, segala sesuatu kalau misalnya mengambil darah atau urin itu langsung teroksidasi loh. Belum tentu istilahnya dalam tanda kutip itu fresh. Sedangkan kalau kita cek antioksidan itu langsung dalam waktu 30 detik itu kita langsung bisa tahu. Dan kemudian coba teman-teman di sini kalau ngecek antioksidan itu rata-rata free. Nggak dibebankan biaya, tapi kita bisa mengetahui status nutrisi dalam badan kita. Lalu coba deh, ada nggak orang yang nanya, kenapa sih cek antioksidan itu mesti ceknya di telapak tangan, ya? Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat sinar biru yang ada di tembakan setiap kali teman-teman cek antioksidan, ya dia itu akan tembak ke jaringan kulit kita. Ya, karena kalau kita itu jaringan antioksidan itu kan dapatnya dari nutrisi dan suplementasi. Kalau misalnya nutrisi dan suplementasi kita itu bisa diserap dengan baik oleh badan kita, itu akan kebaca oleh si sinar biru yang ada di biophotonic scanner ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau cek di kaki, mau cek di bagian tubuh manapun mah bisa. Cuma telapak tangan itu sifatnya netral. Ya, telapak tangan itu sifatnya netral. Kemudian kita bisa bandingin apple to apple next time ya berikutnya. Lalu kemudian juga teman-teman perhatiin deh, telapak tangan kita itu tidak ada pigmentasi. Jadi orang mau warna kulitnya apapun, warna telapak tangannya itu semua sama. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya kita itu punya sebuah gadget yang luar biasa yang bisa ngecek status nutrisi tubuh kita. Nah, untuk teman-teman yang masih baru ya, teman-teman atau teman-teman yang teman-teman yang lihatnya sekarang S3 ya. Saya ini orang yang tadi Desi cerita ya. Saya ini adalah orang yang dulu udah rajin makan sayur, rajin makan buah. Saya juga awalnya ditawarin Nu Skin, saya tidak begitu tertarik, apalagi umurnya masih 25 tahun. Tapi saya itu setiap hari pasti makan apel. Setiap hari itu pasti makan apel. Mau saya mewah ya orang bilang ya, tapi saya berani investasi itu karena dari kecil memang dianjurkan harus setiap hari makan buah. Ya, jadi waktu saya itu dulu saya ditawarkan buat cek antioksidan, saya tertarik karena saya mau tahu emang status nutrisi dalam badan saya seperti apa. Saya itu dulu masih diceknya itu pakai alat S1 loh. Ya, masih dicek pakai alat S1. Dulu tuh masih pernah scan antioksidan ke orang pakai alat S1 ini, sebelum teman-teman sekarang ceknya itu udah pakai alat S3. Ya, udah Nu Skin tuh makin hari makin canggih. Ya, Nu Skin tuh mereka makin hari makin canggih, mereka itu selalu meneliti yang inovasi. Dulu tuh zaman dulu bawanya laptop, zaman sekarang bawanya itu iPad mini. Ya, zaman dulu kalau ngecek antioksidan itu perlu waktu 3 menit. Zaman sekarang kalau ngecek antioksidan cuma perlu 30 detik. Jadi makin hari itu makin berinovasi. Ya, ini hebatnya Nu Skin. Ya. Nah, jadi kemudian alat cek antioksidan kita ini juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Jadi dia bisa ngecek status nutrisi dalam badan kita itu seperti apa. Nah, teman-teman, kenapa sih teman-teman kita bisa perlu ngecek? Nanti saya share ya sedikit ya, bahwa apa sih hasil analisa kalau kita cek antioksidan. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bilang, teman-teman ragu-ragu ya, teman-teman lihat deh, banyak orang ini ya, ini adalah iklan, ya paket, mungkin Anda salah satu yang terdeteksi kanker. Nah, teman-teman tahu nggak sih, salah satu cara untuk bisa cek, ya walaupun kita nggak bilang kalau antioksidannya jelek itu berarti ada cancer,
Tapi kalau misalnya antioksidannya itu turun, itu bisa jadi salah satu indikator bahwa badannya itu sudah terjadi penuaan atau ada penyakit kronis. Nah, ini sedangkan kita kalau cek dengan alat cek antioksidan itu free. Di luar itu begitu banyak orang menawarkan solusi karena orang mau sehat, orang pun mau karena mereka takut, makanya orang nggak keberatan bayar mahal untuk paket-paket cek deteksi dini. Padahal sebenarnya alat cek antioksidan kita itu bisa loh ngecek status nutrisi dalam badan kita, walaupun dia nggak bilang kalau hasil antioksidannya jelek, itu berarti ada cancer atau apa, enggak. Cuman kita udah mulai berpikir bagaimana caranya meningkatkan status antioksidan dalam badan kita. Nah, ini ya teman-teman, ceknya itu simple. Saya masih ingat banget S3 itu pertama kali muncul itu tahun 2014. Ya, ini adalah hasil cek saya akhir tahun kemarin. Ya, saya ini adalah orang yang udah konsumsi minum suplemen ya. Karena tadi teman-teman dengar ya. Jadi pertama itu saya cek antioksidan, skor antioksidan saya itu cuma 23.000. Ya, cuman 23.000, bahkan saya itu kaget. Ya, saya kaget banget. Kemudian saya masih bilang nanti ya saya nggak mau beli suplemennya dulu, saya balik lagi ngecek bulan depan. Setelah itu saya balik lagi ngecek bulan depan, ya ampun ternyata antioksidan saya itu masih nggak naik. Lalu akhirnya saya mau investasikan di LifePack. Gaji saya itu cuma 3 juta, tapi saya mau investasikan di LifePack yang waktu itu harganya 600.000. Itu artinya kan saya peduli sehat. Lalu saya sign up di money guarantee bag ya, karena LifePack itu ada garansi uang kembali. Kalau misalnya konsumsi LifePack teratur, tapi antioksidannya nggak naik, New Skin bisa memberikan garansi uang kembali. Jadi saya bulan depannya lagi saya datang cek lagi. Saya bilang coba sini status antioksidan saya seperti apa. Naik sih, tapi pelan. Tuh saya komplain, saya bilang ini gimana sih? Saya udah minum LifePack loh, ini naik tapi kok pelan. Ditanya balik sama orangnya, Ibu minum LifePack-nya sehari berapa kali? Sehari minum LifePack-nya itu 2 kali atau sekali. Terus saya ketawa, sekali. Ya udah kalau gitu Ibu coba minum 2 saset sehari. Pasti status nutrisinya berbeda. Bulan depannya saya balik lagi, memang benar peningkatannya udah jauh lebih besar, meningkat ke zona kuning. Waktu saya bisa invest lebih lagi di suplementasi lainnya, terutama G3, antioksidan saya naik lebih tinggi ya. Tapi sampai sekarang status nutrisi saya itu terus bagus ya, bahkan ini bisa sampai platinum level. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya arti daripada cek antioksidan ya? Arti daripada antioksidan nih ya, teman-teman, kita bisa lihat kalau orang hasil cek antioksidannya itu di merah dan orange, itu artinya konsumsi sayur dan buahnya sedikit. Lalu suplementasinya tidak teratur. Lalu gaya hidupnya teman-teman lihat dong, stres tinggi, terkena matahari atau polusi banyak, perokok, lalu BMI-nya juga tinggi. Ya, sedangkan kalau misalnya kuning itu artinya teman-teman bisa lihat sendiri nih, merah, kuning, hijau, biru ya. Berarti semakin hijau, semakin biru itu semakin bagus. Nah, kalau kita lihat ya dari sini ya, berarti sebenarnya kita pun bisa ngecek apakah suplemen yang kita minum itu terserap dengan baik apa enggak melalui status antioksidan kita. Berapa banyak orang sih yang udah klaim dia minum banyak suplemen, dia gini, dia gitu. Kita aja tantang aja, coba aja cek antioksidannya. Ya, coba aja cek antioksidannya. Nah, buat teman-teman semua, ya saya tahu nih banyak teman-teman yang juga di luar daerah ya, nggak apa-apa, nggak usah baper kalau nggak punya alat ini. Justru kita bisa fight pada saat kita mengembangkan bisnis kita lebih baik, kita bisa kualifikasi untuk mendapatkan alat cek antioksidan ini. Ya, jadi teman-teman ini sedikit ilustrasi. Ya, ini sedikit ilustrasi. Ini adalah sel tubuh kita. Ya, ini adalah sel tubuh kita. Ya, bagaimana sih contohnya kalau misalnya antioksidan kita itu rendah? Itu artinya kita lihat antioksidan itu yang warna biru. Ya, antioksidan itu yang warna biru, yang warna merah itu radikal bebas. Kalau kita punya antioksidan rendah, berarti pertahanan jaringan antioksidan kita itu sedikit banget. Sehingga kalau radikal bebas itu datang menyerang tubi-tubi, antioksidannya nggak kuat untuk netralisir si radikal bebas, sehingga akhirnya radikal bebas itu merusak sel tubuh kita. Tapi kalau untuk orang yang punya pertahanan antioksidannya itu tinggi, ya jaringan antioksidannya itu cantik sehingga dia bisa menetralisir si radikal bebas yang menyerang sel tubuh kita sehingga sel tubuh kita terproteksi dengan baik.
Saat sel tubuh kita terproteksi dengan baik, pasti ya imunitas badan kita itu juga lebih baik. Tapi sekali lagi saya bilang, antioksidan tinggi bukan berarti nggak pernah sakit loh. Yang namanya badan itu kan banyak aspek-aspeknya. Yang namanya sakit itu juga bisa terjadi. Jadi teman-teman yang bisa kita lakukan adalah kita nggak bisa menghindari sinar matahari. Kita nggak bisa menghindari stres. Apalagi hari gini, zamannya WFH, semua orang tuh pasti lihat laptop, setiap orang pasti lihat handphone, ada yang namanya radikal bebas. Ya, nah nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga supaya antioksidan badan kita itu tetap ada dan melindungi badan kita dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa menentukan nilai antioksidan kita dari begini. Ini yang saya bilang ya, nomor satu pola makan. Pola makan. Coba teman-teman di sini ya, siapa yang di sini itu nggak suka makan sayur? Coba ya, kasih saya angka 1. Siapa teman-teman yang nggak suka makan sayur? Ya, nah kalau misalnya orang yang nggak suka makan sayur dan buah, memang biasa kecenderungan skor antioksidannya itu rendah. Nah, kalau misalnya orang itu bilang, saya suka kok makan sayur dan buah-buahan, memang ada kecenderungan nilai antioksidannya tinggi. Tapi teman-teman tahu nggak sih, buat bisa makan sayur dan buah-buahan yang cukup supaya memiliki nilai antioksidan tinggi, itu sehari itu kita mesti makan 5-9 porsi sayur-sayuran dan buah-buahan berwarna-warni. Satu porsi itu ibaratnya satu telapak tangan kita. Sekarang kita coba lihat telapak tangan kita. 5-9 porsi sayur-sayuran dan buah-buahan telapak tangan, ya, sehingga itu yang harus kita konsumsi. Nah, kalau misalnya nggak bisa mengkonsumsi 5-9 porsi sayur-sayuran dan buah-buahan dan berwarna-warni itu merah, kuning, hijau, orange, biru, ungu ya, itu harus yang warnanya gelap. Semakin warnanya gelap, semakin antioksidannya itu tinggi. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkannya dari makanan, makanya kenapa direkomendasi yang namanya suplemen. Kita tidak mengidolakan suplemen, tapi kita perlu menerima kenyataan bahwa yang namanya nutrisi dalam makanan itu makin hari makin berkurang, sehingga yang namanya suplementasi itu untuk membantu supaya kita punya kualitas nutrisi yang lebih baik dalam badan kita. Lalu kalau buat orang yang suka minum suplemen, boleh sekalian dicek apakah suplemennya itu bisa menyerap dengan baik dalam badannya apa enggak. Dan teman-teman jangan pikir orang yang antioksidannya jelek loh, yang lebih mau minum suplemen. Saya pernah scan orang antioksidan. Orang ini yang satu antioksidannya itu 50.000, temennya 20.000. Malah yang lebih concern sama suplementasi itu yang antioksidannya 50.000. Karena dia berpikir, kalau misalnya suplemen saya udah minum begitu lama, kok antioksidan saya cuma 50.000, kenapa enggak saya mulai beralih ke suplemen lain yang bisa membantu saya, supaya saya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kalau misalnya orang bilang, loh saya udah melakukan semua ini, kenapa sih skor antioksidan saya masih kurang? Bisa jadi karena lemak tubuh. Makanya kenapa saya bilang, ada beberapa orang yang waktu lemak tubuhnya itu susut, antioksidannya itu benar-benar kayak grafik eksponensial langsung naik. Ya, saya adalah salah satu orangnya, dulu antioksidan saya mah paling cuma sampai 40.000 ya. Begitu udah habis TR90, skor antioksidan saya itu bisa terus naik. Ya, nah kemudian gaya hidup itu yang tadi saya bilang, gaya hidup itu nggak bisa dihindarin. Yang kita bisa lakukan itu kita jaga gimana supaya terkontrol. Lalu ada faktor genetik yang mungkin memang dari orang tuanya, dari genetikanya itu tubuhnya itu bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ya, jadi teman-teman pola makan itu kita bisa ngatur tapi nggak setiap saat. Ya, lemak tubuh kita bisa bantu dengan TR90 ya. Karena setelah selesai TR90 itu pasti kalau lemak tubuh kita itu susut, penyerapan nutrisi dalam badan kita itu pasti lebih baik. Gaya hidup juga kita kadang-kadang di luar kontrol kita, tapi satu hal yang bisa kita kontrol itu adalah minimal apa yang kita minum sehari-harinya, yaitu yang namanya suplemen. Pastikan kalau kita memang mau konsumsi suplemen, kita minum suplemen yang memang terbukti menaikkan skor antioksidan, ya, yang menaikkan skor antioksidan. Nah, apa sih solusi yang ditawarkan oleh Pharmanex? Ya, ini yang tadi saya bilang ya. Apa sih solusi yang ditawarkan oleh Pharmanex? Apa sih solusi yang ditawarkan oleh Pharmanex? Nah, ini nih ya, solusi yang ditawarkan oleh Pharmanex itu banyak sekali rangkaiannya ya. Tapi dari semua suplementasi ini yang terbukti menaikkan antioksidan itu adalah ini. Ya, yang terbukti menaikkan antioksidan itu yang terbukti menaikkan antioksidan itu teman-teman lihat adalah Agelock Wisepan, LifePack, dan G3.
Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya perbandingan suplementasi ya. Makanya kenapa kita bilang waktu lagi konsumsi TR90 itu perlu ada life pack ya, perlu ada life pack. Karena life pack adalah suplementasi kaya antioksidan ya, antioksidannya ada vitamin, ada mineral, ada jaringan fitronutrisi. Kaya akan jaringan antioksidan sehingga waktu tubuh kita aktif membakar lemak ya, efek daripada pembakaran lemaknya itu kan radikal bebas. Tubuh kita mempunyai cukup antioksidan yang mempertahankan sel tubuh kita sehingga menjaga sel tubuh kita tetap sehat. Nah, Life Pack ini adalah suplemen cukup ya. Jadi biasa kalau orang tanya kalau misalnya lagi minum TR90, ada suplemen-suplemen lain gimana? Saya bilang kurangin aja, minum Life Pack aja cukup kok. Ya, minum Life Pack itu cukup dan bisa terbukti skor antioksidannya itu tetap naik. Ya, terus naik bahkan terus naik. Lalu kalau orang bilang kalau udah selesai TR gimana? Kalau udah selesai TR, konsumsi lagi life pack-nya. Selain karena suplementasi antioksidan, ya selain karena suplementasi antioksidan, life pack itu kan antioksidannya komplit. Antioksidannya komplit, pertahanan selnya ada, jadinya imun tubuh kita lebih baik, pertahanan jantung ada, menjaga gula darah ada, menjaga pertumbuhan tulang ada, bahkan menjaga awet muda. Itu life pack. Lalu satu keunggulan daripada konsumsi life pack setelah TR90 adalah Life Pack itu kandungannya cukup vitamin mineral ya, di mana waktu tubuh kita itu cukup vitamin mineral itu bisa mengurangi craving. Jadi jangan pikir kita suka craving, kita suka ngemil itu cuma salah mulut kita. Bisa jadi kita kekurangan vitamin dan nutrisi dalam badan kita. Sehingga kalau misalnya kita rutin minum Life Pack itu jaga banget deh. Itu jaga banget menjaga stabilitas kontrol makan kita. Ya, bahkan teman-teman tahu nggak sih, waktu kita rutin minum suplemen itu bisa membantu kita menjaga level stres kita juga lebih baik. Karena ternyata salah satu mineral yang namanya magnesium itu bisa membantu kontrol stres dalam badan kita. Makanya kenapa Life Pack itu bagus banget. Dan saya adalah pribadi yang udah minum Life Pack selama 13 tahun. Jadi percaya deh teman-teman, Life Pack itu bagus banget dan aman buat ginjal. Karena yang ada kesehatan ginjalnya lebih baik. Ya, kecuali orang yang udah memang punya masalah ginjal, mungkin konsultasi dulu dengan konsultannya, ya konsultasi dengan konsultannya. Lalu waktu vitamin nutrisi dalam badan kita itu cukup, metabolisme badan kita itu jauh lebih bagus, ya metabolisme badan kita itu jauh lebih bagus. Jadi Life Pack ini bagus banget, teman-teman lihat ya, nutrisinya ada, antioksidannya ada, skor antioksidannya juga bisa dibuktikan, lalu mempunyai spektrum yang luas dalam menjaga tubuh kita. Nah, kalau misalnya ada budget lebih, silakan konsumsi yang namanya Ultimate Anti-Aging Duo. Ya, Ultimate Anti-Aging Duo. Saya biasa bilang kalau memang punya budget lebih, yuk silakan konsumsi Ultimate Anti-Aging Duo karena di dalamnya udah ada teknologi ekspresi genetik, kemudian juga meningkatkan antioksidan terutama lifespan ya. Setiap orang itu badan kita itu punya namanya pabrik antioksidan. Tapi kalau kita konsumsi Wispan, dia itu bisa menjaga supaya pabrik antioksidan kita itu terus memproduksi antioksidan intrinsik, ya antioksidan yang diproduksi oleh badan kita supaya tetap kalau intinya gini ya teman-teman, kalau pabriknya terus produksi kita nggak usah takut suplainya habis. Ya, karena ada satu antioksidan yang orang suka ngomong tuh namanya glutathione. Waduh, ini suplemennya ada glutathione loh, yang harus minum bagus. Saya bilang kalau saya tuh nggak perlu minum suplemen glutathione, tapi saya minum suplemen yang bikin pabrik glutathione itu terus memproduksi. Nama suplemen saya adalah R2 ya, suplemen kok R2? Suplemennya itu namanya Wispan. Ya, jadi Wispan ini punya keunggulan dia bisa menjaga supaya pabrik glutathione kita itu terus produksi. Jadi nggak usah takut minum suplemen glutathione dari luar. Karena kalau kita minum Ultimate Anti-Aging Duo, dia jaga supaya pabrik antioksidan kita itu terus berproduksi. Lalu juga teman-teman tahu nggak sih, waktu antioksidan dalam tubuh kita itu tinggi, dia bisa menjaga supaya DNA tubuh kita itu nggak rusak. Kalau DNA tubuh kita nggak rusak, otomatis kita punya resiko untuk tercegah dari kanker itu lebih tinggi. Ya, kemudian kalau saya bisa bilang kayak saya mulai konsumsi G3. Kenapa? Misalnya saya mau boost antioksidan saya. Bedanya apa sih antioksidan yang ada di G3 sama di Life Pack? Beda, ya beda. Karena antioksidan yang ada di dalam G3 itu antioksidannya dari
jus-jus dari buah super, ya, buah super yang cuma ada di dataran tinggi Tibet deh. Ya, kemudian memang diketahui mereka punya antioksidan tinggi, lalu di dalamnya itu punya antioksidan yang bisa larut dalam lemak. Makanya kenapa G3 itu kalau dikonsumsi bareng dengan suplemen-suplemen ini membantu tingkat penyerapan suplemen ini lebih baik. Ya, tapi kalau dibilang kalau misalnya mesti milih salah satu antara LifePack atau G3 yang mempunyai manfaat kesehatan spektrum luas itu LifePack. Tapi kalau mau nambah G3 boleh, apalagi kalau kayak untuk saya berasa tuh kalau saya lebih banyak traveling dulu kalau naik pesawat terus pasti lebih gampang drop. Jadi saya biasa doping G3 plus G3 bagus untuk mata. Ya pas masa-masa work from home ini di mana banyak melihat laptop, jadi berasa si G3 itu ngebantu banget. Ya jadi kita bersyukur loh teman-teman, ini kita punya portfolio suplemen yang memang terbukti meningkatkan antioksidan dan kemudian teman-teman bisa lihat perbedaannya itu di mana. Ya jadi bagus banget yang ada di tangan kita, cuma tinggal tergantung kitanya. Ya, yang pasti kita itu udah bisnisnya itu monopoli ya, karena alat cek antioksidan itu hak patennya dipakai oleh kita. Lalu kita punya monopoli teknologi ageLOC. Nah, cuma tinggal tergantung kitanya nih. Kalau memang suplemen-suplemen ini solusi kita itu bisa membantu orang banyak, apakah kita udah lebih rajin untuk sharing sama orang? Ya, apakah kita udah lebih rajin untuk sharing dengan orang? Nah, pada pagi hari ini saya punya teman saya yang akan sharing dengan kita manfaat daripada solusi TR90 dan juga aspek antioksidan dalam badannya. Saya undang kepada Lina untuk sharing dengan kita. Silakan Lina. Pagi teman-teman, kenalin nama saya Lina. Ya sedikit perkenalan saya, latar belakang saya itu sebelumnya saya adalah profesional di bidang IT dan telco selama 16 tahun. Jadi begini teman-teman, perkenalan saya dengan TR90 itu 5 tahun yang lalu ya, di saat saya masih berumur 36 tahun. Dan pada waktu itu saya mengalami yang namanya kolesterol tinggi dan insomnia. Padahal dulu ini saya tidak pernah alergi yang namanya seafood. Jadi dari dulu tuh saya cek darah ya, kolesterol tuh tidak pernah tinggi. Nah, tapi saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin sudah mengalami penuaan. Jadi di tahun 2016 itu, pada saat saya mau program anak kedua, ya saya cek darah ya, sama dokter disuruh cek darah komplit, baru ketahuan bahwa kolesterol saya tinggi sekali ya. Baru ketahuan bahwa kolesterol saya tinggi sekali, dan dokter pun melarang saya untuk program. Bahkan dokter tuh bilang, "Ibu beresin badan dulu ya, jangan program di saat kondisi tubuh lagi begini. Nanti ibu selama 9 bulan tuh nggak nyaman." Jadi saya pun mencoba mencari solusi sendiri. Sebenarnya waktu itu saya udah ditawarin di A90 ya, cuman saya itu masih menolak ya, saya masih menimbang-nimbang karena harganya mahal. Nah, cuman ya selama saya mencari solusi sendiri itu zero result. Ya, saya mencari solusi dari herbal, dari suplemen lain, ya, dan itu tidak ada hasil sama sekali. Jadi kolesterol saya masih tidak bergeming. Ya, setelah itu saya ingat ya ada satu masa saya diajak cek antioksidan oleh mentor saya. Ya padahal saya ini adalah peminum suplemen dari sejak kecil. Jadi pada saat saya diajak cek antioksidan, saya senang-senang aja dan saya pede banget kalau hasil saya itu pasti bagus. Karena saya pikir bahwa dari dulu kan saya minum suplemen dan saya rutin minumnya. Jadi nggak mungkin dong antioksidan saya rendah. Tapi ya surprisingly ya teman-teman ya, hasil saya rendah banget. Hasil saya baru 23.000. Saya ingat banget pada waktu itu, "Hah? Gila, hasil saya kok rendah banget?" Gitu. Nah, sejak saat itulah saya terbukakanlah pikiran saya bahwa, oke, saya mesti perbaiki metabolisme saya dan apabila metabolisme saya nggak diperbaiki, lemak saya nggak diperbaiki, antioksidan itu tidak akan kedongkrak ya. Nah, di saat itulah saya memulai program TR90 ya. Terus teman-teman bisa lihat ya, mungkin di skor antioksidan saya itu sekarang sudah menjadi platinum score ya, karena meskipun saya ikut program 5 tahun yang lalu, tapi sesudahnya itu saya masih menjaga pola hidup TR90, terus kemudian saya masih minum suplemen Pharmanex, dan saya masih memaintain metabolisme saya, sehingga sampai saat ini antioksidan saya masih bagus ya. Nah, saya pengen sharing sedikit tentang testimoni anak saya ya. Anak saya
dari kecil ya itu minum suplemen juga ya dikasih sama dokter, suplemen dari dokter. Tapi anak saya pernah mengalami opnam 2 kali. Sebenarnya anak saya mengalami opnam 2 kali itu dia pada saat dia berumur 1,5 tahun ya. Jadi anak saya itu murni hanya di rumah, tidak main sama tetangga, tapi tiba-tiba demam, ya. Itu karena ketular sama mertua saya, karena waktu itu saya tinggal serumah sama mertua, jadi ditularkanlah oleh mertua saya. Anak saya kena ISPA, ya. Nah, waktu itu saya terpaksa harus, opnam anak saya karena demamnya tinggi, demamnya naik terus, ya 40 derajat. Nah, pada saat saya, opnam anak saya sangat ini ya, saya sangat nyesek ya, karena melihat dia tuh harus diinfus. Berarti dia harus diinfus. Sebenarnya pada saat opnam pertama kali, kakak saya sudah menyarankan, "Kamu kenapa nggak coba aja suplemen Pharmanex?" Gitu. Cuman, waktu itu saya mikir, "Aduh, ini udah dikasih dokter ya ngapain lagi coba vitamin-vitamin yang lain." Tetapi sejak anak saya di opnam yang kedua kali, di saat itu pula saya mengambil keputusan, "Oke, enggak deh, saya coba deh vitamin dari Nuskin ya." Nah, berangsur-angsur ya sejak anak saya keluar dari opnam rumah sakit yang kedua kali, berangsur-angsur kesehatannya pulih kembali dan anak saya itu sejak 2,5 tahun tuh saya masukin ke daycare, plus sekolah di sana. Jadi teman-teman bisa bayangin ya kalau seharian sekolah, itu apalagi berkumpul dengan anak-anak di ruangan AC, pasti anak gampang sekali ketularan virus ya atau, ya batuk lah, pilek lah, apapun itu. Nah, saya ingat satu masa di sekolahnya itu ada wabah flu Singapura. Jadi anak-anak itu pada kena giliran tuh, anak-anak di sekolah tuh giliran kenanya dan saya bersyukur ya, anak saya waktu itu sudah saya bekalin dengan, produk Pharmanex ya, sehingga anak saya itu tidak pernah kena flu Singapura dari sekolah. Dan setiap kali saya jemput dia, saya juga deg-degan ya, saya cek tangannya, kakinya, kerongkongannya, apakah ada sariawan. Puji Tuhan ternyata tidak ada. Dan saya bersyukur sekali sejak saat itu memang, anak saya menjadi lebih sehat ya. Sejak minum produk Pharmanex, anaknya menjadi lebih sehat dan juga bisa dibuktikan oleh, skor antioksidan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa bukan saja saya yang pakai ya, saya juga memberikan yang terbaik buat seisi keluarga saya, suami saya, anak saya, dan even juga mama papa saya. Ya, sekian sharing dari saya, semoga membantu ya teman-teman. Wow, luar biasa kan teman-teman, lihat nih sharingnya, satu keluarga semuanya platinum level ya. Nah, kebetulan Lina ini juga adalah dulu saya juga konsultannya. Jadi memang benar-benar tuh dari yang sebelumnya tidak percaya suplemen sampai mau percaya sama suplemen karena susut lemak dan juga karena antioksidannya naik. Ya, jadi teman-teman kita bisa ngebuktiin bahwa apa yang kita ngomong ke orang itu bisa dibuktiin. Nggak cuma sekedar kita orang bilang jualan kecap ya. Saya bilang tinggal dibuktiin aja ya, tinggal dibuktiin aja kita bisa melihat kok perubahannya di dalam badan kita. Nah, jadi teman-teman kita sudah punya ya namanya ini kenapa saya bilang blue ocean strategi karena kita ada di bisnis di mana orang lain itu tidak punya apa yang kita punya. Jadi kita bisa lebih banyak sharing sama orang. Kalau misalnya ditolak ya jangan baper-baper tapi jangan lama-lama ya. Kalau ditolak itu pasti baper tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang itu kalau mau membuka hati mereka akan balik lagi kok kepada kita. Karena yang kita punya itu kita nggak perlu cukup jualan sampai capek ngomong ya. Tapi yang kita punya itu kita bisa buktiin. Lemak bisa susut, kita bisa buktiin dengan omron, antioksidan kita bisa naik, kita bisa buktikan dengan cek antioksidan. Jadi minimal orang kalau minum suplemen kita kita nggak bilang suplemen yang lain tuh nggak bagus, kita nggak bilang gitu. Kita cuma bilang kalau minum suplemen kita rutin, minimal kita bisa aman karena dengan cek antioksidan kita bisa tahu bahwa yang kita minum itu terserap dengan baik oleh badan kita. Telapak tangan juga bisa lihat kok ya. Kalau telapak tangan kita itu makin kuning berarti skor antioksidan kita itu tuh makin tinggi ya. Nah, kemudian ada yang nanya, kalau kayak Nuskin itu kan punya Life Pack, Marine Omega, misalnya punya, apalagi ini ada paket antioksidan nih, punya Tigrin. Tigrin juga ada antioksidannya. Bedanya apa sih antioksidan di Tigrin? Bedanya antioksidan di Tigrin itu antioksidan tidak berwarna.
jadi tidak menaikkan antioksidan ya. Jadi yang bisa menaikkan antioksidan itu adalah antioksidan yang berwarna ya, makanya disebut karotenoid. Karena dia berwarna makanya bisa meningkatkan skor antioksidan. Tapi antioksidan yang di dalam tea green itu antioksidan tidak berwarna. Teman-teman tahu nggak sih bahwa bahkan dalam rangkaian perawatan produk New Skin ya, rangkaian perawatan produk New Skin itu semua ada antioksidannya. Apalagi Nutrisensial nih yang baru launching yang ada di Expo kali ini. Dia juga ada rangkaian perawatan yang mengandung antioksidan, bahkan sudah melawan kandungan untuk melawan sinar biru dari gadget kita. Ya, jadi teman-teman New Skin itu membuktikan bahwa waktu kita ngomong soal antioksidan, kita serius soal ini. Bahkan Bapak antioksidan si Lester Packer pun merupakan bagian dari scientific team, ya, bagian dari scientific team yang ada di New Skin. Ya, walaupun beliau udah meninggal 2 tahun yang lalu. Tapi beliau adalah orang yang sudah meneliti antioksidan selama puluhan tahun dan dia duduk sebagai dewan ilmiah di New Skin. Jadi waktu kita ngomong soal antioksidan, kita serius soal antioksidan. Makanya kenapa disebut ini adalah sebenarnya bisnis ini bisa dibilang bisnis lautan biru karena tidak ada pesaingnya. Ya, jadi teman-teman saya harap sharing saya pada pagi hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk meningkatkan belief teman-teman terhadap suplementasi kita. Ya, kita akan ketemu lagi di sesi Zoom Wake Up Call besok pagi. Sampai ketemu semuanya, bye bye.